Tadi manusia itu ada debu dalam Ya. konteks bumi. Bumi ada debu dalam konteks matahari. Matahari ada debu dalam konteks galaksi. Galaksi ada debu dalam konteks super cluster. Setelah debu dari jagat raya. Dan kayaknya juga jagat raya itu debu dari langit seluruhnya. Tapi kenapa Allah selalu di dalam Al-Quran menyandingkan langit dan bumi yang debu begitu kecilnya. Kenapa itu? Sehingga ada pertanyaan saya, kalau langit bumi itu demikian pentingnya karena di situ ditempatkan manusia sebagai khalifahnya, padahal di ayat-ayat yang lain Allah menyatakan bahwa tidak ada ciptaannya itu yang sia-sia. Jadi di dalam keluasan langit yang demikian besarnya, di situ ada super debu yang namanya bumi, lalu yang lain itu apa manfaatnya begitu? Lantas untuk apa Allah menciptakan jagat raya yang sedemikian besarnya? Wah, ini susah kalau dipertanyakan untuk apa atau kenapa Allah menciptakan semua ini? Yaitu yang bisa jawab Allah mestinya. Saya tidak bisa menjawabnya kenapanya, tetapi saya menduga-duga, mencoba melakukan pendekatan. Allah itu ingin menggambarkan gap derajat antara makhluk dengan Allah. Kalau seandainya jagat raya ini cuma planet bumi saja, terus manusia 7 miliar manusia hidup di planet bumi, dia sudah menguasai planet bumi ini, maka dia akan mengatakan, oh ternyata jagat raya ini cuma seplanet bumi ini toh. Berarti Tuhan yang maha besar itu besarnya ya cuma ya sebesar planet bumi, nggak jauh dari itu. Tetapi begitu dia mulai mengetahui bahwa planet bumi itu ternyata cuma debu dalam tata surya kita, maka dia mulai berpikir, Allah yang maha besar itu ya, besarnya kira-kira lebih besar sedikit dari tata surya. Tapi ketika teleskop kemudian menjangkau lebih besar lagi, ada galaksi Bima Sakti yang diameternya itu begitu besarnya, berisi sekitar 200-an miliar matahari. Maka dia berpikir, oh berarti Tuhan yang menciptakan itu lebih besar sedikit dari galaksi. Tapi begitu dia tahu super cluster, Masya Allah. Begitu dia tahu jagat raya langit pertama, sampai langit yang ketujuh, di mana jagat raya langit pertama cuma debunya langit kedua. Langit kedua debunya langit ketiga. Langit ketiga debunya langit keempat. Debunya langit lima. Debunya langit lima, enam, dan tujuh. Ternyata manusia ini begitu kecilnya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah satunya saya nangkep kira-kira nih, salah satunya sebagian kecil saja dari pelajaran hikmah tentang jagat raya demikian besarnya, Allah ingin memberitahukan pada kita, kalian itu manusia itu nggak pantas sombong, nggak ada apa-apanya, ilmunya, bahkan sosoknya, disebut debu saja nggak pantas, debunya debu pun nggak pantas dibandingkan dengan Allah yang maha besar. Nah, jadi saya kira itulah sebagian kecil yang juga tidak pantas disebut debu dari pemahaman kita tentang kenapa jagat raya ini sedemikian besar. Selebihnya wallahu a'lam, karena kata ilmu pengetahuan pun, pengetahuan manusia tentang materi jagat raya atau eksistensi jagat raya nggak lebih dari 4% saja. Saya kira itu juga terlalu optimistik.